Epson ini ada satu lini bisnis yang lain, yaitu lini bisnis label. Dan labelnya itu juga ada label roll to roll atau industrial, di mana ini adalah salah satu segmen yang bisa menjadi diversifikasi bisnis bagi Bapak Ibu para pemain A3 yang ibaratnya selama ini ingin mencari pengembangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan Edupin kali ini. Ini adalah yang pertama di tahun 2024. Home office, small office, home office kayak gitu ya. Nah, tapi ternyata Epson ini ada satu lini bisnis yang lain, yaitu lini bisnis label. Dan labelnya itu juga ada label roll to roll atau industrial, di mana ini adalah salah satu segmen yang bisa menjadi diversifikasi bisnis bagi Bapak Ibu para pemain A3 yang ibaratnya selama ini ingin mencari pengembangan gitu. Saya pengembangan bisnisnya apalagi ya, supaya role model bisnis saya ini berbeda dengan kompetitor saya, kurang lebih seperti itu ya. Saya izin sambil berdiri ya Pak untuk membawakan presentasi ya. Oke. Saya akan memulai presentasi saya pada hari ini, nggak lama. Pertama saya akan menjelaskan dulu tentang Epson gitu ya. Epson ini secara global itu seperti apa? Ya, berarti kan terus level itu Oke, mungkin kalau kita in general kita udah tahu bahwa Epson ini adalah salah satu manufaktur ya, industri printer yang berasal dari Jepang. Nah, jadi pusat kita itu ada di Jepang. Kemudian kita ada beberapa kantor regional, salah satunya yaitu regional Singapura, regional China, regional Amerika, dan juga regional Eropa, kayak gitu ya. Kemudian di regional itu juga membawahi beberapa kantor sales affiliate dan juga salah satunya kami Epson Indonesia. Oke. Nah, Epson Singapura sendiri itu membawahi beberapa negara seperti Indonesia, Epson Malaysia, Epson Thailand, Vietnam, dan juga Pakistan ya. Nah, Epson Indonesia sendiri ini berdiri di 1 Oktober 2000 tahun 2000 ya, dan kita saat ini berkantor di Cibis 9 Tower ya, di TBC Matupang ya. Jadi di sini kita punya dua kantor ya, bukan dua kantor, kita punya dua facility. Yang pertama kita punya kantor, yang kedua kita punya showroom untuk Epson Solution Center. Nah, jadi di sana kita mendisplay semua solusinya Epson, dari mesin yang kecil, proyektor, mesin small office, home office, sampai ke mesin digital label roll to roll-nya. Oke, next. Untuk bisnis label roll to roll ini ya, Epson itu memulai di tahun 2010. Sampai saat ini mesin label roll to roll kita itu ya, yang skala industrial itu sudah terinstal kurang lebih di atas 600 unit di secara worldwide ya, di internasional gitu ya. Oke, next. Dan untuk Asia Tenggara itu kita kurang lebih sudah di atas 20 unit instalasi. Nah, kita punya dua line up untuk mesin label roll to roll. Yang pertama itu dari seri L4. L4 itu kita berevolusi dari L4033 kemudian ke L4533 sampai di tahun 2022 kita mengupgrade serinya terbaru menjadi L4733 ya, dimana secara speed kemudian teknologi tintanya kita upgrade di L4733. Lalu seri di atasnya itu kita punya seri L6 ya, teknologinya itu berbeda adalah kalau L4 itu dia teknologinya masih tinta water base ya, jadi tinta water base, jadi hasil cetakannya flat. Nah, kalau yang L6 ini tintanya sudah kita upgrade menjadi teknologi terbaru, yaitu teknologi UV Cure Ink ya, LED. Jadi dia secara tinta sudah berbeda dan juga speednya juga sudah berbeda. Kalau L4 itu kita speed maksimumnya di 5 meter per menit, jadi memang untuk para pemula gitu ya, pemain level pemula. Dan untuk L6 ini speednya kita udah increase ke 50 meter per menit, jadi sehingga ini memang untuk para pemain yang sudah skala industri ya. Oke, next. Nah, kita percaya bahwa ketika kita ingin menghasilkan satu hasil printing yang bagus, ada beberapa komponen yang harus berperan di situ. Yang pertama adalah print head
Yang kedua adalah tinta, ya, kualitas printhead dan juga kualitas tinta. Kemudian juga image processing teknologi dan juga tentunya adalah substrate atau bahan yang kita cetak, ya. Dari keempat elemen ini, Epson mendevelop 3 poin gitu. Tinta kita develop sendiri, kemudian printhead juga kita develop sendiri, kemudian image processing teknologinya juga Epson miliki sendiri. Yang kita tidak miliki adalah substrate-nya aja. Nah, jadi dengan adanya tiga elemen ini yang kami develop sendiri, kami secara confident menyatakan bahwa Epson sangat yakin bahwa secara quality untuk hasil cetak kita bisa menyatakan bahwa Epson ini kualitasnya adalah salah satu yang paling bagus gitu ya. Bahkan kita harus bilang bahwa Epson itu sudah menjadi gold standard of proofing ya. Kalau misalnya kita mau mencetak hasil cetaknya Epson itu sudah menjadi gold standard of proofing ya. Oke, thank you Pak. Next. Oke, nah selanjutnya kita akan lebih mengupas tentang label and packaging ya Bapak Ibu ya. Karena dua hal ini sangat berkaitan, tapi kadang kita suka terbolak-balik, label itu apa, packaging itu apa gitu ya. Nah ini saya sedikit menjelaskan aja ya, kita sharing bahwa packaging is how the product looks ya. Jadi tampilan produk itu adalah packaging namanya. Sedangkan labeling is what written on the products. Nah, jadi apa yang tertulis, informasi apa yang terkait produk tersebut. Jadi komposisinya apa, expiry date-nya kapan, kemudian bahan bakunya seperti itu ya. Kemudian nama produknya apa, mengandung apa aja. Nah, itu adalah label. Oke, next. Lalu di sini kita juga harus membedakan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga udah tahu stiker itu apa, supaya ini kita on the same page dulu gitu ya. Kita berbicara stiker itu apa, decal itu apa, dan juga label itu apa. Jadi kita bisa lebih mengkerucut. Ketika kita berbicara stiker atau decal, itu sifatnya mereka ini diaplikasikan itu secara random dan sifatnya itu dekoratif gitu ya. Fungsinya itu lebih ke dekorasi kalau stiker dan decal. Tapi kalau kita berbicara tentang label itu adalah sesuatu yang secara commercially dia memberikan informasi terkait satu produk, dan itu memang wajib jika kita punya produk apapun ya, terutama F&B. Ketika kita ingin menjual itu wajib selalu ada labelnya, karena kan harus ada informasi halal atau tidak ya, tadi kan komposisi, expired date dan lain-lainnya. Oke, next. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa aplikasi label ini diaplikasikan ke produk-produk apa aja. Jadi ada banyak ya, ada wine and spirit industry, F&B, kemudian beauty and cosmetic, healthcare, ada FMCG pasti yang paling banyak, dan yang terakhir itu adalah electrical appliance industry. Jadi kayak AC, kulkas, TV kan kayak gitu ya, barang-barang elektronik selalu ada label. Minimal dia ada label energi seperti itu. Oke, next. Nah, dari situ kita juga bisa melihat bahwa komoditas untuk bisnis label ini ternyata banyak sekali ya, cakupannya sangat luas, baik itu dari F&B, FMCG sampai ke electronical industry juga ada di sana. Nah, kalau di sini kita melihat data ya, ini throwback sedikit data ke belakang bahwa berdasarkan data dari Market Intelligence ya di tahun 2019 ke 2020 bahwa kita melihat di sini ada teknologi-teknologi yang berperan di dunia printing. Ada offset, ada flexography, rotografer, screen, letterpress, dan juga digital. Ya. Di sana kita melihat digital itu selalu ada peningkatan. Di 2019 itu ada 7.27, kemudian di 2020 itu ada 8.28 gitu ya. Memang di sini kita bisa melihat bahwa offset itu masih mendominasi market, kemudian diikuti oleh flexography ya. Tapi kalau melihat data di atas, digital printing itu memperlihatkan pertumbuhan yang lebih pesat dibanding yang lain ya. Walaupun dia di posisi akhir, tapi peranannya itu dia peningkatannya lebih pesat dibanding yang lain. Oke, next. Nah, di sini kita juga bisa melihat data
orang ini kira-kira kalau mencetak label itu tipe-tipe label apa aja ya gitu ya. Nah yang paling banyak itu tentunya adalah PSA atau pressure sensitive label, di mana ini produk ini memang banyak ke kosmetik, FMCG kayak gitu ya. Nah jadi di bawah itu baru ada wet glue, linerless, in-mold, kemudian shrink sleeve yang baru berkembang saat ini ya. Kemudian automotive, fashion, apparel, elektronik dan appliance ya, ini adalah hal-hal yang juga mengikuti perkembangan dari pressure sensitive label ya. Next. Oke. Secara komersial, kalau kita bedakan ya Bapak Ibu, label ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang sifatnya prime labels dan juga ada secondary labels. Prime labels itu seperti apa ya? Prime labels itu yang ditaruh di produk ya untuk identify atau mempromot sebuah produk. Jadi mengidentifikasikan produk ini apa sih? Apakah dia makanan, apakah dia produk wine, ataukah dia produk obat-obatan, kosmetik dan lain-lain gitu ya. Jadi ada headline di situ produknya. Mungkin Bapak Ibu di sana bisa lihat kayak gitu ya. Kalau produk ini kita udah tahu dari labelnya, oh ini adalah pencuci piring gitu misalnya. Oh ini adalah makanan nih sebelah seperti itu ya. Lalu di sini juga ada secondary label. Secondary label ini lebih kepada penjelasan lebih detail tentang kandungannya dan segala macam gitu ya. Oke, next. Jadi kalau secondary itu lebih fungsinya untuk organizing dan regulatory. Jadi pengaturan supaya kita tahu ibaratnya mapping produk ini, produk kosmetik kita taruh sebelah mana kayak gitu ya. Itu biasanya secondary. Lalu prime label itu terbagi lagi menjadi beberapa aplikasi. Ada yang adhesive label. Adhesive label itu artinya dia punya lem, punya adhesive, berarti kita tempel gitu ya. Ada juga yang sifatnya non adhesive. Kalau non adhesive itu sifatnya kayak shrink wrap. Kalau shrink wrap itu dia nggak pakai lem, berarti dia langsung dipanaskan gitu ya, baik itu disiram pakai air panas ataupun melalui shrink tunnel sehingga dia langsung menyatu dengan bentuk dari packagingnya ya. Lalu ada juga in-mold labels yang dia menyatu ke botolnya. Kemudian ada pouch. Pouch itu ya seperti kita tahu biasanya ada produk makanan gitu ya yang dibentuk dalam pouch ya. Oke, next. Oke. Jadi in general ya, kita Epson ataupun produk-produk yang lain pun melihat bahwa makin kesini printing labels itu semakin tinggi. Karena apa? Gini, tiap tahun brand baru itu kan bermunculan ya, itu satu. Yang kedua adalah brand-brand yang lama pun selalu memunculkan varian-varian yang baru, dan tidak mungkin produk-produk tersebut tidak memiliki labels. Nah jadi di sini menunjukkan bahwa labels itu tidak termasuk ke dalam kategori sunset industry. Jadi labels ini masih kita golongkan ke dalam kategori sunrise industry ya, bersama dengan tekstil. Oke, nah jadi di sini kita melihat bahwa salah satu pelajaran dari COVID-19 kemarin, ya COVID-19 kemarin, orang itu semakin aware dengan kandungan apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi, ya. Jadi mereka aware banget, oh ini kalau saya makan ini bisa menambah imunitas saya. Oh kalau bahan yang mengandung ini nggak bagus efeknya untuk imunitas atau kesehatan saya. Nah jadi dari situ orang itu sangat aware sekarang dengan label. Jadi produk apapun biasanya orang akan baca dulu labelnya. Sekarang ya, kalau dulu kan biasanya makan-makan aja tuh, tapi konsumsi-konsumsi aja kayak gitu. Tapi setelah COVID-19, kita melihat bahwa tren atau behavior dari para consumer itu mereka sangat aware terhadap apa yang mereka konsumsi gitu ya. Yang kedua adalah saat ini kita juga melihat bahwa tren wanita pekerja itu juga makin tinggi ya. Tren pekerja wanita itu makin tinggi, sehingga biasanya ibu-ibu itu selalu menyiapkan bahan-bahan yang udah ready to eat atau ibaratnya setengah jadi untuk ditaruh di kulkasnya kayak gitu ya. Nah jadi sehingga sekarang frozen food itu menjamur ya Bapak Ibu ya, semakin banyak brand-brand baru, kemudian brand-brand lama pun ngeluarin variasi dari frozen foodnya mereka ya. Lalu para brand-brand yang lain juga memberikan produk yang sifatnya limited edition dan juga personalization saat ini gitu ya, sehingga label ini sangat penting kaitannya untuk memperkuat ya brand appeal atau brand awareness gitu. Oke, next.
Mungkin dulu kita pernah melihat satu campaign dari ya ini saya terpaksa sebut nama lah ya. Ini bukan mempromosikan tapi ini sebagai contoh aja. Mungkin dulu kita pernah lihat video tentang Coca-Cola di mana orang bisa punya Coca-Cola dengan namanya dia, kayak gitu. Ada yang namanya Sarah, ada yang namanya Jason, kemudian di Indonesia mungkin nama yang populer itu Budi. Nah, itu adalah salah satu campaign yang dilakukan Coca-Cola ya, agar meningkatkan brand awareness-nya mereka dan juga penjualannya mereka gitu. Sehingga orang-orang yang namanya Budi dia akan cari tuh, saya mau beli Coca-Cola dong yang ada namanya saya, kemudian saya share, saya foto kayak gitu ya. Nah, jadi pentingnya digitalisasi di situ ya, itu sangat sesuai dengan behavior dengan konsumen yang ada saat ini ya. Lalu di sini kita bisa melihat juga bahwa dengan adanya digital label, brand itu menjadi lebih fleksibel. Fleksibel dalam artian kayak gini, kalau dulu saya harus nyetok ini berapa eksemplar gitu produk ini untuk labelnya. Nah, kalau sekarang saya bisa cetak on demand. Ketika saya punya produk baru yang launching, saya bisa langsung assume, oh produk ini saya mau cetak 1000 dulu deh, produk yang ini saya mau cetak 500, based on kondisi, based on trial marketnya mereka gimana. Nah, setelah itu baru mereka tahu, oh produk ini ternyata banyak digemari, produk inilah yang nanti akan kami cetak di mesin-mesin konvensional. Untuk produk-produk yang varian-varian yang lain, ini tetap akan kami jalankan di mesin digital, karena memang tidak mencukupi MOQ-nya ketika harus kita larikan ke mesin konvensional ya. Oke, next. Dan tentunya dengan adanya digital ini, para brand-brand itu juga bisa menghindari stok-stok yang mati kayak gitu ya. Jadi bahan produk-produk yang tidak populer itu mereka hanya stok sedikit aja. Jadi tidak ada resiko stok itu overstock dan juga stoknya menjadi barang mati gitu ya. Jadi sangat penting sekali untuk para brand owner saat ini. Lalu kalau di sini kita melihat bahwa gimana sih perbandingan proses antara label production secara konvensional versus digital gitu. Nah, di sini kalau kita secara konvensional kita lihat prosesnya ada 7 proses ya. Ada desain, pre-press, kemudian kita harus cetak plat dulu ya. Lalu kita making ready, nyiapin tinta dan segala macam ya, mencampur tinta, mencari warna. Kemudian kita masuk ke printing, finishing, dan juga inspection dan delivery. Di step kelima ini adalah step yang paling urgent, karena apa? Butuh skill dan juga pengalaman yang baik dari operatornya. Semakin bagus skillnya, semakin cepat campuran tintanya kita dapetin gitu, warnanya kita dapatkan segala macam. Semakin sedikit waste-nya, kan kayak gitu ya. Ketika kita berbicara konvensional, jadi sangat bergantung kepada skill dari operatornya. Nah, ketika kita berbicara tentang digital atau digital way, di sini kita melihat bahwa prosesnya itu lebih simple, lebih cepat. Karena apa? Dari desain kita ke pre-press, langsung ke printing tanpa harus melakukan plan preparation dan juga making ready. Jadi human interventionnya tidak terlalu banyak, sehingga kita tidak bergantung kepada skill operator. Kan tinggal cemplungin file, print, kuantitinya berapa, ya. Jadi delivery, lead time itu bisa kita atasi dengan adanya teknologi digital. Oke, next. Next, Mas. Oke, nah untuk produk label sendiri, Epson itu punya beberapa line up gitu ya. Kita berbicara dulu dari primary labels, di mana di sini kita punya produk yang biasanya kita tawarkan kepada para pemain label converter yang besar, di mana mereka memang menangani produk-produk FMCG, kemudian F&B yang secara brand-brand besar gitu ya. Jadi memang kita punya mesin Surprise seri L4 dan L6 ini kita tawarkan kepada para pemain atau label converter yang juga memang sudah punya market bisnisnya sendiri gitu. Lalu di bawah seri Surprise itu, Epson juga mempunyai line up namanya Epson Colorworks, di mana Colorworks ini biasanya kita tawarkan kepada pihak-pihak yang sifatnya, oh saya baru mau coba jualan brand saya, jadi kapasitas produksi saya itu let's say cuma ratusan pieces label sampai 1000 pieces label lah per hari atau per minggu. Nah, jadi bisa menggunakan printer yang Colorworks ini. Nah, lalu di bawah itu ada printer Labelworks. Kalau Labelworks itu lebih kepada printer-printer untuk mencetak label yang sifatnya tadi
untuk merapikan dokumen kayak gitu supaya kita tahu ini dokumen untuk apa, ini raknya rak apa kayak gitu ya. Jadi ini sifatnya regulatory ya, organize dan manage. Jadi dia berbeda antara Surprise dan juga ColorWorks. Oke, next. Iya, kayak tertunda ya. Nah, selain label ya Bapak Ibu ya, ternyata tahun lalu kami juga melakukan satu gebrakan lah, satu activity lagi yang berbeda. Jadi kita melihat bahwa Epson Surprise ini baik L4 ataupun L6, karena dia bisa mencetak di bahan yang sangat luas ya, dari 80 sampai 320 mikron, dan kedua printer ini juga sudah dilengkapi dengan tinta white, jadi bisa mencetak di bahan-bahan yang sifatnya transparan, metallized ya, dan juga gold kayak gitu. Nah jadi ternyata setelah kami pelajari lagi, ada pasar yang baru juga, ceruk pasar yang baru buat Bapak Ibu yang ingin mengembangkan bisnis, yaitu industri kreatif ya. Berdasarkan data dari para musik promotor ya di tahun 2022 ya, itu mereka melakukan konser atau panggung musik itu yang sifatnya besar ya, itu ada 100 musik festival event ya, dimana musik festival event ini biasanya akan erat kaitannya salah satunya dengan produk ini nih, wristband, tiket ya. Karena sekarang kan orang tiketnya itu sudah berevolusi, tidak lagi membawa tiket yang lembaran, mereka butuh sesuatu yang lebih simpel, muncullah produk wristband ini. Dan menurut mereka di 2003 dan 2024 tren untuk live event seperti ini itu akan naik 2 kali lipat. Oke, next. Wristband, betul. Nah, jadi karena itu kemarin kami mengumpulkan para ticket makers, Pak Rudi kemarin juga hadir di situ, dan para pencetak tiket gelang gitu ya, wristband tickets ya, IO gitu, kita kumpulin untuk mengedukasi bahwa printer Epson ini juga bisa mencetak ya wristband ya yang bisa digunakan oleh mereka gitu, dengan quantity yang on demand, tidak harus mereka mencetak banyak gitu ya. Oke. Dan ini juga adalah salah satu contoh potensi bisnis ya yang saat ini makin populer juga. Kita bisa melihat bahwa theme park atau taman bermain ya buat anak-anak gitu ya, baik itu di mall ataupun tersendiri kayak taman safari dan segala macam, itu semakin berkembang, semakin bertambah, dan juga crowdednya itu tidak berkurang. Dari weekday ke weekend itu bisa double bahkan triple gitu ya. Di sini kita bisa melihat bahwa taman safari itu ya di 2022 mereka mengalami peningkatan 85% dari Januari 2023 ya, dan lebih tinggi 75% dari visitor mereka di tahun 2022, bahkan mencapai 12.000 visitor per day, termasuk ketika ada event-event tertentu kayak Christmas, New Year, dan juga holiday kayak gitu ya. Lalu kita juga melihat bahwa brand-brand playground kayak Kidzonia, Playtopia, Funworld, dan segala macam itu semakin berkembang gitu. Mereka branch-nya itu makin bertambah ya. Ada mall-mall baru, pasti selalu ada brand-brand seperti ini. Oke, next. Oke, nah jadi kami melihat bahwa ini menjadi satu tren bisnis yang bagus juga gitu ya. Nah, di sini kita juga melihat evolusi ya, bagaimana tiket itu berubah dari awalnya tiketnya kita lembaran seperti itu, lalu berubah menjadi tiket yang seperti ini. Lalu request terakhir itu dari para playground dan para pengguna itu, mereka terakhir minta dalam bentuk roll to roll tiketnya. Karena apa? Mereka biasanya akan cetak lagi dengan variasi variabel data sendiri kayak gitu ya. Nah, jadi tujuannya apa dari lembaran tiket yang seperti itu kemudian ke wristband lalu ke bentuk roll to roll? Ternyata mereka melihat di sini ya, ketika bentuknya itu roll to roll, satu lebih simple pada saat pengiriman dan segala macam, lalu efisien, lebih cepat, dan juga cost savingnya ternyata ketika roll to roll dibandingkan dengan A3, roll to roll itu jauh lebih hemat costnya dibanding dengan A3. Oke, next. Ya, jadi
eh, bukan salah satu ya, ada beberapa problem utama ketika kita berbicara ticketing atau wristband itu tadi. Wristband ketika event itu biasanya dari IO itu baru melaunching, memberikan desain kepada printers itu mepet-mepet, tidak ada sebulan sebelum atau seminggu sebelum, itu enggak, biasanya beberapa hari sebelum event itu dilaksanakan mereka baru kasih desainnya. Tujuannya apa? Untuk mencegah poin yang terakhir, mencegah counterfeit, pemalsuan kayak gitu ya. Jadi benar-benar counterfeit ini salah satu isu yang paling tinggi. Kita bisa lihat kemarin salah satu event Coldplay ya, itu satu orang itu bisa membawa uang miliaran rupiah hanya dengan memalsukan tiket ya, meskipun itu tiketnya udah dibikin sistem yang elektronik, tapi ternyata dia masih bisa palsukan. Jadi tiket yang dia sudah beli dia jual ke beberapa orang lagi ya. Nah, jadi di sini memang tiketing ini sangat rawan sekali dengan pemalsuan. Nah, karena itu kami juga punya sampel ya yang kami bawa, di mana sampel ini juga kami bikin ketika event bersama ya para tiket maker kemarin. Ini adalah salah satu wristband yang kami cetak di bahan UPO. Ya, jadi kita punya L6 itu punya teknologi digital varnish, di mana tinta digital varnish itu dia sifatnya UV dan dia transparan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini, kalau kita tidak kasih sinar UV kan dia sepertinya desainnya flat aja gitu ya. Ketika kita kasih sinar UV, nah di sini ada numbering, kemudian ada pola-pola security yang bisa kita buat kayak gitu. Nah, jadi kita melihat bahwa berkaca dari kasusnya Coldplay, di mana meskipun sistemnya itu sudah kita buat seelektronik mungkin, tapi ternyata tetap kita butuh satu hal yang sifatnya visual, satu hal yang sifatnya touchable, yang kita bisa membedakan, oh ini adalah tiket yang asli, oh ini adalah tiket yang counterfeit, kan kayak gitu ya. Oke? Karena sistem secanggih apapun tetap aja para pencuri itu, para maling itu punya cara gitu untuk mengakalin. Nah, jadi memang harus tetap kita selipkan teknologi yang sifatnya touchable, yang kemudian kita juga bisa lihat fisiknya, sehingga kita bisa membedakan gitu ya, bahwa ini, oh ini adalah tiket yang asli, ini bukan tiket yang asli. Oke, next. Untuk itu ya, Epson punya solusi ya untuk terkait labels dan juga wristband market ini tadi. Yang pertama adalah kita punya produk Epson Surprise L4733AW. Nah, jadi Epson Surprise ini, kalau yang L47 ini kelebihannya adalah dia sudah include 8 warna. Jadi CMYK ada orange, green, white, dan juga blacknya itu ada 2 tipe. Ada photo black dan juga ada uncoated black ya. Jadi udah include di sini, dan juga mesin yang ini dia sudah mencapai 96,5% Pantone color. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu punya brand-brand yang sangat aware dengan Pantone color, Epson Surprise ini bisa menjadi solusi ya, karena memang color gamut yang bisa dicapai itu cukup tinggi. Oke, next. Dan tadi karena dia sudah include tinta white, jadi bisa mencetak di variabel bahan yang sangat banyak. Jadi bisa di metallic, bisa di clear substrate. Kemudian salah satu kelebihannya inkjet itu dia tidak ada temperatur fusing atau panas yang disebabkan kalau misalnya kita berbicara teknologi yang bubuk ya, powder atau toner, itu kan pasti dia butuh pemanas yang tinggi sehingga bubuknya itu bisa menempel di bahan. Nah, kalau inkjet ini kan dia sifatnya spray, kita semprot ya, kita semprot tintanya, jadi sehingga dia tidak perlu panas yang tinggi. Oke, next. Dan juga bisa mencetak di bahan-bahan yang sifatnya tekstur paper. Nah, ini satu hal yang paling penting adalah di Epson L4733 ini, tinta yang kita gunakan itu sudah menggunakan tinta tipe Aqueous Ink T4, di mana dia sudah mendapat Food Contact Certificate dari FDA. Nah, jadi aman bahwa tinta yang tercetak itu ketika kita tempel itu tidak akan bermigrasi ke dalam makanannya ya. Jadi makanannya akan aman. Oke, next. Ini juga saya akan bahas sedikit tentang printer L6. Next, Mas. Oke. Jadi kelebihannya kalau L6 ini tadi tentunya adalah speednya dia udah 50 meter per menit, kemudian teknologinya dia sudah UV dan juga sudah inline dengan Corona treatment dan juga digital varnish gitu ya. Lalu
digital furnace itu seperti apa ya? Nah, mungkin kita kadang berpikir salah satunya adalah ketika kita mencetak, kita butuh laminasi, gloss maupun matte. Nah, dengan apa namanya teknologi digital furnace dari L6 ini, kita bisa langsung direct tuh kasih laminasi gloss, matte, dan juga memberikan spot UV. Ini mungkin saya kasih satu contoh lagi ya, efek digital furnace yang bisa kita lakukan di L6. Ya, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu lihat desain ini kan di sebelah kirinya flat ya. Nah, tapi ketika kita kasih sinar UV, nah di sini kita bisa melihat ada detail-detail dari desain yang tersembunyi. Nah, jadi ini adalah salah satu variasi atau kelebihan dari tinta dari Epson L6. Oke? Karena ini UV, tentunya variasi bahannya juga akan lebih banyak dibanding dari Epson yang L4733 ya. Karena UV itu kan dia udah punya inline corona treatment, jadi bisa memberikan ionizer kepada bahan sehingga dia bisa menyerap tinta lebih baik, dan juga di ujungnya dia juga include digital furnace dan juga ada UV tambahan ya, UV LED. Oke? Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, bisa kita bahas di sesi tanya jawab ya. Oke? Terima kasih. Terima kasih Pak Herlian, kasih kita aplaus buat Pak Herlian.